Jadi percuma kalau kita sudah mengamalkan berbagai macam amalan seperti sholawat, duha, rajin tahajud, atau kita menerapkan afirmasi dalam hukum tarik-menarik, scripting, ketika perjalanan kita atau ikhtiar kita dalam mengundang rezeki itu serasa tertutup, atau kalaupun jalan itu sudah terbuka, atau kita memiliki suatu peluang, tapi dirasa dalam perjalanan itu berat, begitu banyak kesulitan, begitu banyak rintangan atau hambatan, coba periksa lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seputar rezeki. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diliputi dengan kebaikan, kebahagiaan yang luar biasa. Baik sahabat seputar rezeki semua, dalam video kali ini aku akan membahas salah satu fondasi keberlimpahan. Ini salah satu hal yang penting harus kita miliki sebelum kita mengamalkan berbagai macam amalan yang begitu banyak aku jelasin dalam channel seputar rezeki ini. Dan itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti ini adalah salah satu fondasi keberlimpahan. Jadi percuma kalau kita sudah mengamalkan berbagai macam amalan seperti sholawat, duha, rajin tahajud, atau kita menerapkan afirmasi dalam hukum tarik-menarik, scripting. Kalaupun itu semua yang kita pelajari sudah kita lakukan, tapi tidak memiliki satu fondasi ini, maka kita akan mendapat banyak sekali rintangan, mendapat kesulitan, bahkan akan menjadi penghalang dalam kita mengundang rezeki. Karena berbakti kepada kedua orang tua ini, pernah disampaikan Rasulullah SAW bahwasanya kalau orang yang berbakti itu akan diperluas rezekinya. Tanpa diperjelas dengan tafsir-tafsir atau pemahaman oleh pakar-pakar agama sekalipun, seharusnya kita sudah memahami makna dari rezeki yang diperluas. Artinya bukan hanya sekedar rezeki yang datang dalam kehidupan kita itu banyak, tapi bisa diperluas dari beberapa sisi, baik dari beberapa sumber penghasilan yang kita dapatkan, beberapa sumber rezeki yang datang. Begitu juga dengan luas dengan makna yang lain, yaitu diluaskan rezeki bukan hanya berupa uang atau harta, tapi justru lebih luas lagi, kesehatan, iman, kebahagiaan, nama baik, relasi, segala macam. Nah, maka dari itu sahabat, ketika perjalanan kita atau ikhtiar kita dalam mengundang rezeki itu serasa tertutup, atau kalaupun jalan itu sudah terbuka, atau kita memiliki suatu peluang, tapi dirasa dalam perjalanan itu berat, begitu banyak kesulitan, begitu banyak rintangan atau hambatan, coba periksa lagi. Periksa kembali hubungan kita terhadap kedua orang tua kita. Apakah kita sudah memenuhi hak-hak mereka sebagai orang tua yang melahirkan kita, sebagai orang tua yang merawat kita dari kecil, membesarkan kita, bahkan mendidik kita dan memfasilitasi kita sehingga kita sampai di titik sekarang ini. Coba kita periksa, apakah kita sudah benar-benar maksimal dalam upaya kita berbakti, dalam kita membalas kebaikan kedua orang tua kita. Kalau ngomong tentang membalas kebaikan, tentu jasa orang tua tidak akan terbalaskan sampai kapanpun. Tapi yang aku maksud di sini, apakah upaya kita sudah begitu maksimal? Semaksimal mungkin kita sudah membalas kebaikan itu, baik berupa materi maupun non-materi, lahir dan batin. Apakah kehidupan mereka sudah layak? Tempat tinggalnya, makanannya sehari-hari, pakaiannya, lingkungannya. Adakah kesenjangan antara hidup orang tua kita dengan kesejahteraan kita saat ini? Coba pikirkan itu. Kalaupun orang tua kita lebih mampu dari kondisi kita saat ini, pikirkan lagi, apakah kita sudah memberi kasih sayang yang penuh pada orang tua kita dalam bentuk perhatian, cinta kasih? Kalau ini dirasa belum, maka beresin ini dulu. Ini dulu yang harus diberesin sebelum kita mempelajari berbagai macam amalan dalam menarik rezeki, berbagai macam ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini. Karena kalaupun kita mencoba berbagai macam amalan, mencoba berbagai macam ikhtiar, kerja keras, banting tulang, tapi kalau hal ini kita abaikan, maka yakinlah, hidup kita tidak akan berhenti dengan cobaan, rintangan, dan kesulitan. Karena dalam Islam pun disebutkan bahwasanya sebab dari terhalangnya rezeki itu salah satunya adalah dosa yang kita miliki.
Dan ada beberapa di antaranya dosa-dosa itu disegerakan balasannya di dunia. Bagaimana yang pernah aku jelasin di dalam video 2 sisi penghalang rezeki. Nah, salah satu dosa yang disegerakan balasannya di dunia adalah durhaka pada kedua orang tua. Kebalikan dari kata bakti ini. Makanya jangan heran ketika hubungan kita kurang baik terhadap kedua orang tua kita. Bahkan kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai anak. Itu menyebabkan perjalanan hidup kita itu terasa berat, terasa sulit. Berbagai macam upaya perlawanan yang kita lakukan untuk mendongkrak rezeki, untuk menjemput rezeki begitu keras, tapi semua itu terhalang, semua itu terhambat karena sebab ini. Jadi teman-teman, sahabat seputar rezeki semua, dan tentunya juga ini adalah sebagai pengingat untuk diri aku pribadi juga. Kalau kita merasa hubungan kita dengan orang tua belum baik, upaya bakti kita belum maksimal, segeralah datangi orang tua. Segeralah meminta maaf, meminta ridhonya. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ketika orang tua ridho dengan kehidupan kita, ketika orang tua ridho dengan perjalanan kita, apa yang kita impikan, maka Allah juga akan meridhoi perjalanan kita. Dan tentunya semua yang kita cita-citakan, semua yang kita ikhtiarkan akan dipermudah jalan. Dan bagi kamu atau kita yang sudah memiliki hubungan yang baik terhadap orang tua, yang memiliki kasih sayang yang penuh terhadap orang tua, bahkan yang menafkahi orang tua, aku benar-benar apresiasi. Kalian luar biasa. Tetaplah istiqomah, tetaplah semangat, yakinlah rezekimu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena kita juga tentunya sudah banyak mendengar ulama-ulama kita menyampaikan, orang-orang bijak berkata, jadikanlah orang tuamu sebagai raja, maka rezekimu akan seperti raja. Dan itu memang benar. Aku alami sendiri dan aku juga melihat beberapa orang di lingkunganku yang hubungannya luar biasa baik dengan orang tua. Rata-rata kehidupan mereka berjalan dengan mudah, rezekinya berlimpah, kehidupannya bahagia. Dan kamu juga bisa melihat di lingkungan sekitarmu. Atau gak usah jauh-jauh, lihat dalam lingkup keluarga. Di antara adik-beradik, perhatikanlah mana yang paling baik hubungannya terhadap orang tuanya. Itu pasti rezekinya yang paling baik juga. Jadi jangan pernah khawatir akan kekurangan kalau kita menafkahi kedua orang tua kita. Apalagi yang sekarang lagi booming itu, sandwich generation. Begitu banyak perdebatan. Padahal mengenai pro kontra sandwich generation ini, seperti halnya beberapa wanita muda yang menyayangkan atau mengeluhkan suaminya menafkahi kedua orang tuanya. Kalau mereka tahu hakikat dari berbakti ini, seharusnya wanita itu adalah wanita yang paling beruntung. Dia seharusnya bersyukur luar biasa memiliki seorang suami yang bertanggung jawab terhadap kedua orang tuanya. Karena apa? Itu dampaknya akan kembali ke dalam kehidupan mereka sendiri. Jadi untuk kamu yang menonton ini, kalau seorang wanita, maka dukunglah suamimu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Karena itu dampaknya bukan hanya untuk suamimu sendiri, tapi secara luas itu akan menjadi sumber-sumber kebaikan, sumber-sumber rezeki dalam kehidupan kalian di masa depan. Nah, bagaimana dengan seorang anak yang orang tuanya sudah meninggal? Bagaimana bakti kita terhadap dua orang tua yang sudah tiada? Tentunya kita semua sudah tahu yang utama dan paling utama adalah mendoakan kedua orang tua kita. Dan juga di dalam sebuah kajian, aku pernah mendengar seorang ulama yang memberikan tausiah dan berceramah. Beliau mengatakan ada 3 hal yang dirindukan oleh dua orang tua kita yang sudah meninggal. Yang pertama yang aku sebutkan tadi tentunya doa. Orang tua kita yang sudah meninggal itu tentu merindukan doa dari anak-anaknya. Maka jangan nanti untuk berdoa untuk kedua orang tua kita yang sudah tiada. Dan yang kedua, hal yang dirindukan oleh orang tua yang sudah meninggal itu adalah sedekah dari anaknya. Sedekah atas nama orang tua. Dan tentunya lebih baik lagi kalau sedekah itu bersifat amal jariah. Amal yang terus menerus, yang tidak putus. Misalnya, kalau dalam suatu riwayat, Nabi SAW pernah ditanya,
"Ya Rasulullah, gimana cara aku berbakti sementara orang tuaku sudah meninggal?" Rasulullah memerintahkan buatkan sumur. Bayangkan satu buah sumur yang terus-menerus menghasilkan air. Dan air itu terus-menerus bermanfaat untuk orang banyak. Begitu juga pahala yang akan mengalir kepada orang tua kita. Terus-menerus tiada henti. Nah, ini tentunya bagi kamu yang sudah memiliki rezeki yang lapang, atau rezeki yang sudah lebih dari cukup kebutuhanmu sehari-hari, maka paksakanlah untuk bersedekah atas nama orang tua. Karena itulah salah satu yang dirindukan oleh dua orang tua kita di alam sana. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh orang tua yang sudah meninggal, yaitu melanjutkan kebiasaan baik kedua orang tua kita di saat mereka masih hidup. Kalau orang tua kita semasa hidupnya gemar berbagi, maka kamu teruskanlah. Gemarlah berbagi dengan tetangga, dengan kita. Kalau orang tuamu dulu semasa hidupnya rajin dalam bersilaturahmi, maka kamu teruskan silaturahmi kepada kerabat-kerabat, saudara-saudara, terutama adik-beradik dari kedua orang tuamu itu. Jadi meskipun orang tua sudah tiada, kita juga masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Apalagi bagi kita yang masih memiliki orang tua yang masih hidup, apalagi orang tua yang masih sehat. Upayakanlah seoptimal mungkin, bahagiakanlah mereka semasa hidup. Walaupun belum bisa membahagiakan dari sisi materi, bahagiakanlah dari sisi batinnya. Tenangkan hatinya, tunjukkan perhatian dan kasih sayang. Dan tentunya seperti yang aku bilang tadi, yang lebih baik dan sebaik-baiknya adalah memperhatikan kelayakan hidupnya. Dari nafkahnya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Berikan kedua orang tua kita yang terbaik. Kalau ngomongin hal ini, aku teringat dengan salah satu motivator yang menjadi inspirasi aku, yaitu Mas Ipo Santosa. Ipo Santosa ini kalau kemana-mana pasti membawa ibu dan ibu mertuanya. Dia berbisnis keluar kota, ibu dan ibu mertuanya ikut. Bahkan sampai keluar negeri, seminar keliling Eropa, ibu dan ibu mertuanya ikut. Begitu juga saat umroh. Dia dan istri umroh, ibu dan ibu mertuanya pasti bareng umroh. Kalau dia membeli pakaian yang bagus, ibu dan ibu mertuanya pasti juga dibelikan pakaian yang bagus. Itu menurutku sangat menginspirasi dan tindakan yang luar biasa. Dan tentunya nggak usah diraguin lagi bagaimana ekonominya saat ini, bagaimana rezeki Ipo Santosa saat ini. Dengan berbagai macam bisnisnya. Begitu banyak orang yang berubah hidupnya karena membaca bukunya, seminarnya. Begitu banyak manfaat yang ditebarkannya. Mungkin salah satu dari sebab kemampuan yang beliau miliki itu, salah satunya adalah dari doa kedua orang tuanya. Dan juga tentunya bukan hanya Ipo Santosa. Kalian boleh lihat beberapa tokoh besar di negeri ini. Perhatikanlah beberapa orang-orang besar, orang-orang sukses di negeri ini. Lihatlah bagaimana hubungan mereka dengan kedua orang tuanya. Seperti Pak Khairul Tanjung yang memiliki berbagai macam kerajaan bisnis. Dan akhir-akhir ini yang baru-baru viral di sebuah video, Datuk Sri Tahir, sebelum dia berangkat menuju IKN untuk membangun rumah sakit, dia suapin dulu tuh ibunya. Minta doanya. Orang yang sudah sebesar itu masih menyuapi ibunya. Bagaimana dengan kita? Baiklah teman-teman, cukup ini dulu. Semoga ini menjadi inspirasi untuk kalian lebih dekat lagi kepada kedua orang tua. Dan semoga dengan ini rezeki, karir, relationship, kesehatan, segala macamnya menjadi lebih baik untuk kita semua. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum.